Selamat malam, Shalom. Shalom. Baiklah, di malam ini kita akan menaikkan persekutuan Pria Kaum Bapa Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020. Dalam persiapan, kita melakukan bersama-sama Mars Pria Kaum Bapa Gemim. Kita masuk dalam tahbisan dan salam. Saya undang jemaat untuk berdiri. Persekutuan ibadah Pria Kaum Bapa Getsemani Lansot Sarongsong dari kolom 1 sampai dengan 21 malam hari ini tertahbis hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Salam kasih dari Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Amin. Kita lakukan, kami memuji kebesaran-Mu. Dipersilakan duduk. Jemaat Pria Kaum Bapa yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita mengaku dosa kita dengan melakukan miringkanlah telingamu ya Allah.
kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika kami anak-anak-Mu, pria kaum bapa Jemaat Getsemani Lansot, di malam ini kami rindu untuk mendengar kembali kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memampukan kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang kami akan baca dan renungkan sebentar. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu. Pria kaum Bapa kolom 1-21 sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami persembahkan doa ini kepadamu. Amin. Marilah kita membuka bacaan Alkitab pada saat ini yang diambil dari 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 9. Yang ada di rumah, persiapkan Alkitab, kita akan membaca bersama-sama 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai dengan 9. Yang berkata demikian, bantuan untuk Yerusalem, jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galilea. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberitahuanmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Aku akan datang padamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Demikian jauh pembacaan Alkitab, dan kita akan merenungkan itu. Saya ambil dari bagian
ayatnya yang kedua dalam 1 Korintus 16 ayat 2. Saya akan bacakan kembali ayatnya yang kedua. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Priakom Bapa yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Tuhan selalu menyertai orang semua, dan walaupun dalam keadaan yang boleh dikatakan berjauhan, tetapi keyakinan kita semua sebagai kepala-kepala rumah tangga, tentunya saat ini di setiap malam hari Senin ada ibadah Priakom Bapa umum. Nah, saudara-saudara, bagian Alkitab ini saya beri tema menyisihkan, bukan menyisakan. Ada dua hal yang sangat berbeda artinya. Kalau kita melihat bahwa menyisihkan artinya menyendirikan atau memisahkan sebagian dari milik untuk keperluan pihak lain. Sedangkan kata menyisakan artinya mengambil bagian untuk diri sendiri lebih dahulu, dan jika ada kelebihan baru diberi kepada orang lain. Memang dua hal ini sangat berbeda. Yang menyisihkan berarti jika kita punya kelebihan berkat Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita menyisihkan itu untuk kepentingan orang lain. Karena dalam kehidupan sekarang ini, di tengah-tengah COVID-19 mengancam dunia, termasuk kita di Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong ini, tentunya merasa sangat banyak hal yang memberi orang semua ketidakpastian hidup. Tetapi saudara-saudara, ada orang-orang yang melebihi atau ada orang yang lebih banyak berkat dari kita, maka mereka menyisihkan beberapa dari pendapatan mereka untuk dipergunakan atau disalurkan kepada yang sangat membutuhkan. Itu boleh orang lihat, sering ada anggota jemaat yang sudah menyalurkan berkatnya kepada orang yang membutuhkan atau jemaat yang lain. Nah, ini menjadi satu petunjuk bahwa sudah mulai perjalanan kehidupan yang dilakukan di saat jemaat di Yerusalem mendapat bantuan dari orang-orang yang kaya. Nah, saudara-saudara, jangan kita seperti hal yang kedua, yaitu menyisakan. Tinggal sisa-sisa, orang kasih pak orang lain. Pengajaran Tuhan, dia mau mengatakan bahwa kalau ada kelebihan sebelum disalurkan atau sebelum orang pakai, itu sudah disendirikan. Itu yang terbaik. Karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan motivasi kepada jemaat di Korintus agar senantiasa
membantu kesusahan orang lain sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sama dengan yang terjadi sekarang ini. Paulus hendak memberi makna bahwa hal memberi bukan berarti bahwa mau menonjolkan diri, tidak. Tetapi memberi dengan keikhlasan, itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Sehingga dalam hal ini, kalau kita memberi dengan hati, dengan ketulusan, maka apa yang orang beri itu kepada orang yang sangat membutuhkan, yang pasti itu akan menjadi berkat bagi orang tersebut. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita sebagai pria kaum bapa, jemaat yang tentunya menjadi ujung tombak dalam kehidupan seharian, dalam kehidupan keluarga, maka marilah kita bersama-sama dengan setulus-tulusnya, kalau ada kelebihan, berikanlah kepada yang sangat membutuhkan. Yakin dalam kehidupan ke depan, walaupun di tengah-tengah COVID-19 ini, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan selalu merangkul kita. Memang ada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Tetapi mari kita berdoa untuk mereka semua. Jangan jauhi mereka, tetapi orang harus waspada, jaga jarak. Karena dalam hal ini, Tuhan senantiasa mengajarkan kepada kita semua, hendaklah kita saling mengasihi, melayani satu sama yang lain dalam upaya ke depan dengan sungguh beriman. Karena dalam kehidupan orang yang beriman, kita senantiasa ada berkat Tuhan yang nantinya akan diberikannya kepada kita semua. Firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita memberi persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita atas segala berkat Tuhan yang sudah diberikannya kepada kita. Kini kita akan persembahkan kepadanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sambil memberi persembahan, kita melakukan bersama-sama, hai seluruh umat Tuhan. Akan
marilah kita satu dalam permintaan doa. Kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami. Ketika di malam ini, kami sebagai pria kaum bapa Jemaat Getsemani Lansot boleh menerima kembali kebenaran firman-Mu. Kami boleh membaca dan merenungkannya. Semoga bagian Alkitab yang kami sudah renungkan ini akan bermanfaat dalam kehidupan dan penghidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Sebagaimana kami adalah murid-murid Tuhan yang tentunya berupaya melaksanakan segala tanggung jawab dalam kehidupan keluarga masing-masing kami, karena kami adalah kepala rumah tangga. Semoga kami diberkati dalam segala tugas, dan kami berdoa kepadamu ya Allah, bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang berada di rumah sakit. Bapak Denny Kali, kami berdoa kiranya Engkau beri kekuatan dan kemampuan. Bapak Eki Tarore yang ada di rumah sakit Anugerah, mohon kiranya Engkau senantiasa berpengapa dengan mereka. Sembuhkanlah mereka semua. Mereka yang sakit, yang kami tak bisa ungkapkan satu persatu. Engkau dengan kekuasaan-Mu, kuat kuasa-Mu ya Allah, akan menghancurkan segala sakit penyakit dan mereka akan dapat kesembuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Allah, bagi pemerintah kami dari tingkat pusat, Bapak Presiden Joko Widodo, bahkan Bapak Gubernur Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Wali Dono Kambe, Bapak Wali Kota, Bapak Eman, Ibu Lurah, Kelurahan Lansot, Bapak Heni, Bororing, Sunda Bororing. Tentunya Engkau melihat akan tanggung jawab yang besar yang mereka emban untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan dan penghidupan ini, Bapa. Engkau bersama-sama dengan mereka. Begitu juga dengan para pelayan Tuhan dari tingkat sinode, wilayah, bahkan di jemaat kami di sini, pendeta, guru agama, bahkan juga para penatua dan syamas, kostor dan pegawai, dan seluruh anggota jemaat, terlebih kepada pria kaum bapa. Dimampukan kami semua ya Allah, karena tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, maka usaha kami akan menjadi sia-sia. Semoga kasih-Mu tetap untuk kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami sudah memberi persembahan. Biarlah persembahan yang kami sudah kumpulkan akan terpakai dengan layak dalam usaha pekabaran Injil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau berkati pimpinan pria kaum bapa dari Penatua, Bapak Robin Tanor, Wakil Ketua dan pengurus yang ada, sampai ke anggota-anggota. Dipersatukan di dalam nama Yesus. Mereka mampu, tetapi mereka juga mampu melayani kami dengan sukacita iman. Terpujilah Engkau ya Allah,
Kami mohon ampun salah dan dosa kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajar doa Bapa kami, yang kami akan ungkapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaatku yang kekasih, baik yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, saya undang kita semua berdiri. Kita akan menutup persekutuan ini dengan melakukan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 340 ayat 1. Hai bangkit bagi Yesus. Kita menerima berkat, maka kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang dan selamanya. Selamat malam, ibadah kita sudah selesai. Atas nama pimpinan Pria Kaum Bapa Jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Pria Kaum Bapa Getsemani Lansot yang ada di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.